Iya, luar biasa saudara, kita di tempat ini semua karena Tuhan. Yes, amazing that we can be in this place is all because of Him. Dan saudara, di tempat ini adalah menara doa di Yerusalem. Ini pusat menara doa. Ya, dari tempat ini ya, orang berdoa buat Yerusalem itu ya, karena kita melihat di sana ini adalah menara doa benar-benar di Yerusalem. This is buat tower Yerusalem. of prayer when people pray for Jerusalem. Yeah. This is the center of the prayer. Ya, kita tundukkan kepala sebelum kita mulai, kita berdoa. We want to pray now. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Thanks Lord, we thankful for today. Kami tahu Tuhanlah yang mengadakan hari ini. We know that you made this day for us. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah kami. That we feel your Tidak ada yang lain yang kami rindukan selain hadirat Tuhan. nothing that we want Hadirlah Tuhan di tempat ini. Please be your presence be with us. Karena Engkau melihat setiap hati kami yang rindu. You see our heart, Lord. Ini hati kami Tuhan. This is our heart, Lord. Sucikan dan kuduskan. Please be holy and Kami mau membawa persembahan yang berkenan, let our sacrifice yaitu hidup be, yang kudus dan hati yang kudus. let our heart be holy Kalau to ada you. sesuatu yang mencemari Tuhan, kami buang itu di dalam nama Yesus. There's no sin in our heart before Terima you. kasih Thank you, Tuhan. Lord Jesus. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. For your presence, Lord. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan. We give thanks for your presence, Lord. Ini hati kami Tuhan, kami bawa di dalam nama We Yesus. bring Dalam our heart nama in Yesus. Jesus' name. Mari Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau puji sembah Dia. Makasih, terima kasih. Mari mulai bersyukur, mulai sembah Tuhan. Saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Mari yang siap, engkau yang rindu, engkau yang rindu mengalami Tuhan pada siang ini. Mari dengan segenap hati kita datang menyembah. Yes. Bapa, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami rindukan pelukan dari Engkau, dekapan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Ya, mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Biar perkenanan-Mu nyata atas setiap kami. Yes, Jesus, Jesus, we worship You. Oh, worship. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Penuhi kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, Kau yang layak disembah, Kau layak disembah.
Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, ya Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Lebih lagi, Yesus, Engkau juru selamat kami, ya Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sungguh besar kasih setia-Mu atas setiap kami, ya Tuhan. Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah sumber pengharapan kami, ya Tuhan. Sumber kekuatan kami. Mari datang padanya siang ini, ya. Mari masing-masing pribadi, Bapak Ibu Saudara, mari bersekutu dengannya. Hampiri Tuhan, terlebih rindu menghampiri setiap kita yang ada di tempat ini. Terima kasih, ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Amin Tuhan, amin. Ya. Biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami, ya Tuhan. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Yesus. Yes, Jesus. Mari nikmati Dia, Saudara. Nikmati Tuhan. Ya. Tidak ada tempat yang paling indah selain di dalam hadirat Tuhan.
lebih lagi ya Tuhan. Jesus. Praise the Lord. Aku sembah Kau, ku sembah. Oh Tuhan, mari sembah Dia, sembah Dia. Kau, ku sembah. Kau, ku sembah. Kau, ku sembah. Oh Tuhan, sama-sama dengan bangkit berdiri, saudara. Ku sembah, ku di tempat ini ya Tuhan. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Jesus, I exalt Him. Kami menyembah. Yes, Jesus. Jesus, oh Tuhan. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari nikmati Tuhan. Ya, jangan sia-siakan waktu yang terbaik. Mari, mari. Jesus, Jesus, we worship you, Lord. Jesus, Jesus.
memeluk kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, peluk kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Izinkan Tuhan mendekapmu dengan kasih indah. Yes. Hadirat-Mu sekali. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan
bersamamu Bapa. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Raja kami yang hidup. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu indah. Amin. Buat setiap dekapan pelukan-Mu ya Tuhan. Amin. Atas setiap kami merasakan Engkau sangat dekat ya Tuhan. Bahkan Kau berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Bila kasih-Mu boleh mengalir melimpah tetap untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya, semangat. Berdiri dulu, berdiri. Terus peregangan dulu. Peregangan dulu. Iya. Ya biar semangat. Tarik-tarik dulu yang perlu ditarik. Haleluya. Ya biar semangat saudara. Iya, silakan duduk kembali. Iya, waktu kita ya tinggal setengah jam dan setelah itu nanti berapa jam nih? Ya setengah jam ya kira-kira ya. Dan kita akan makan. Lebih mau makan rohani atau jasmani? Berarti hari ini kita nggak ada makan siang? Iya, saudara ya. Tadi kita sudah mendengar banyak firman, bahkan banyak hal yang kita dapat hari ini. Dan seperti di dalam tema yang kita buat seminar hari ini adalah keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, dari Yahudi. Saudara, kenapa sih orang Kristen itu harus datang ke Israel? Ya, kenapa kita harus datang ke sini? Ya, kalau orang Muslim itu dibilang mereka itu datang ke Mekah berziarah. Kalau kita tuh ke Israel. Kenapa? Karena ya memang kita tahu bersama ya keselamatan itu datang dari Yahudi. Kita baca dulu Yohanes 4 ayat 20 sampai 26 ya. Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saudara, saya pengen kita mengingat sedikit cerita di Alkitab ya. Nenek moyang kami, Yohanes 4 ayat 20 di sana dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan lagi di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, saudara, kalau saudara ingat kisah ini adalah kisah perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur. Ketika itu Yesus sedang berjalan dan dia merasa haus, dia mampir di satu sumur, dia minta minum dari seorang wanita. Dan ketika itu terjadilah sebuah percakapan di antara Yesus dengan wanita itu. Ya, dan akhirnya Yesus mengatakan banyak hal, termasuk Yesus tanya, suamimu mana? Lalu perempuan itu menjawab, saya nggak punya suami. Dan Yesus bilang, betul, karena engkau sudah 5 kali 5 kali loh saudara. Ada yang di sini 5 kali? Wah, saya kasih bintang Daud yang asli. Yang harga 50 juta. Ya. Yesus berkata kepada perempuan itu, betul, kamu tidak punya suami karena kamu sudah 5 kali menikah dan yang hidup bersamamu sekarang itu bukan suamimu. Jadi dia lagi kumpul kebo. Lalu perempuan itu kaget, dia bilang, kenapa orang ini tahu? Padahal dia nggak memberitahu kepada perempuan itu bahwa dia sudah menikah 5 kali dan waktu itu orang yang bersama-sama dengan dia itu adalah bukan suaminya. Kenapa juga wanita itu datang jam 12 siang ke sumur? Karena pada waktu itu jam 12 sumur sepi, nggak ada orang. Mungkin perempuan ini malu. Dia sudah 5 kali menikah, dia adalah aib di tengah masyarakat.
Makanya dia cari jam sepi untuk datang ke sumur. Ini berarti saudara, Yesus mengetahui hatimu. Dia tahu orang-orang yang lagi terkucilkan. Dia tahu orang-orang yang sedang membutuhkan sebuah kebahagiaan. Kenapa perempuan ini menikah 5 kali? Karena dia mencari kebahagiaan. Dia berharap dia menikah dengan suami yang pertama, dia bisa bahagia. Tapi ternyata enggak, dia cerai. Dia berharap dia menikah dengan suami yang kedua untuk bisa bahagia, tetapi ternyata tidak juga. Lalu dia cerai lagi. Sampai 5 kali. Dan Yesus tahu ketika dia terus mencari kebahagiaan itu yang dia dapatkan malu, aib. Ya, sehingga dia datang ke sumur jam 12 siang di saat tidak ada orang. Orang biasa datang ke sumur pagi dan sore untuk mandi, untuk cuci, sore untuk mandi lagi. Jam 12 siang itu sumur sepi. Perempuan ini datang dan di situ Yesus menemui dia. Karena kita tahu dan percaya bahwa Yesus melakukan sesuatu itu enggak ada yang secara kebetulan. Kenapa Yesus datang jam 12 siang dan dia ketemu perempuan itu? Dia tahu ada seseorang yang sedang mencari kebahagiaan. Dengan upaya yang dia cari untuk menemukan kebahagiaan. Tapi kita tahu bersama kebahagiaan bagi manusia itu hanya ketika satu, dia ketemu dengan Tuhan. Hanya ketika engkau ketemu Tuhan, hidupmu bahagia saudara. Saya sudah banyak melihat orang kaya-kaya tetapi tidak ada Tuhan dalam diri mereka dan tidak ada kebahagiaan. Kenapa Yesus harus datang ya ke dalam dunia? Saya ini dari Muslim ya, saya ini Muslim, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya menjalani agama saya karena saya dilahirkan dalam keluarga Muslim dan saya hidup sebagai Muslim. Tetapi saya mencari kebahagiaan di dunia ini karena manusia itu hidup kan apa sih yang kita cari? Benar nggak saudara? Manusia itu kan cari kebahagiaan kan di dalam hidupnya saudara ya. Biar punya uang banyak kalau nggak bahagia buat apa? Ketika saya menjalani agama saya jatuh di dalam dosa demi dosa demi dosa. Pada akhirnya apa yang saya dapatkan? Iblis bilang mati aja bunuh diri. Hidupmu percuma, hidupmu sia-sia. Buat apa kamu hidup? Ya, dosa itu adalah maut, kata firman Tuhan. Kenapa kita perlu ketemu Tuhan? Karena waktu kita ketemu Tuhan, kita dibebaskan dari dosa, dari maut itu. Lalu akhirnya saya mulai menangis di kamar saya malam itu. Saya berpikir mau bunuh diri, saudara. Saya sudah tulis surat buat orang tua saya minta maaf, saya banyak dosa. Mungkin mami sama papi tidak tahu. Tapi cukup ini menjadi saya sendiri dengan diri saya lah yang bergumul. Dan malam itu saya cuma bilang begini, Tuhan, apakah engkau itu benar-benar ada? Oke, saya percaya Tuhan ada. Karena saya ini ada. Manusia itu ada di dunia, berarti ada satu kuasa yang menciptakannya. Dan itu namanya Tuhan. Tapi pertanyaan yang berikutnya, sekarang saya ini agama saya Muslim. Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana? Saya nggak peduli lagi tentang agama. Saya cuma peduli saya mau ketemu Tuhan yang benar. Yang menciptakan saya di dunia ini. Lalu ketika saya bergumul di kamar saya menangis. Saya bilang Tuhan sebelum saya mati bunuh diri. Tunjukkan dirimu. Dan malam itu Tuhan Yesus datang menemui saya secara pribadi. Dan saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak hari itu hidup saya berubah. Berubah bukan 360, 180 derajat saja. Kalau 360 balik lagi. Ya, saya menerima dia, semuanya berubah. Ya, saudara, nah kenapa kita ada di sini hari ini? Kenapa orang Kristen datang ke Israel? Banyak waktu itu saya ketemu dengan, saya naik Grab di Jakarta, sopir Grabnya orang Padang Muslim. Dia bilang sama saya begini, Ibu Cina ya? Terus saya bilang, oh kenapa Bapak bilang saya Cina? Enggak, kelihatan ya Ibu Cina. Saya bilang, Pak jangan membawa-bawa ras ya. Mau Cina mau pribumi kita ini sama-sama warga negara Indonesia. Ibu Kristen, kalau Ibu Cina berarti Ibu Kristen. Ya, terus saya bilang, saya sekarang Kristen, percaya Yesus, tapi dulu saya Muslim.
Terus, oh kenapa ibu? Berarti ibu murtad. Ya, perkataannya, oh berarti ibu murtad. Saya bilang, nggak apa-apa bapak saya sebut saya murtad, saya tidak marah pak. Ya, tapi jangan bilang saya kafir. Saya marah karena kafir itu nggak percaya Tuhan. Terus dia bilang, kenapa ibu bisa terima Tuhan Yesus? Kenapa ibu bisa jadi Kristen? Kenapa ibu bisa murtad? Saya bersaksi saudara, saya bilang, Pak doa ya semoga macet perjalanan kita. Karena kesaksian saya panjang. Ya, lalu saya bersaksi saudara. Dan benar macet saudara. Ya, saya bilang gini, Pak. Dia bilang, kok Tuhan jadi manusia? Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Lalu saya tanya kepada dia, Pak, Bapak percaya nggak kalau Tuhan itu maha kuasa? Dia bilang, ya saya setuju Tuhan maha kuasa. Pertanyaan saya, menurut Bapak Tuhan bisa jadi angin? Iya bisa, karena dia maha kuasa. Tuhan bisa jadi air? Iya bisa, karena dia Tuhan. Dia bisa jadi api? Iya bisa. Pertanyaan saya berikutnya, Tuhan bisa jadi manusia? Dia diam. Karena dia sudah bilang tadi Tuhan maha kuasa. Terpaksa dia jawab, iya bisa. Saya bilang mulutnya Bapak loh yang ngomong ini bisa. Berarti Tuhan menjadi manusia itu bisa Pak? Bisa Bu. Karena Tuhan maha kuasa. Kita tahu bersama dari kisah perjalanan bangsa Israel. Bangsa ini sesat. Ya, Tuhan menuntun mereka lewat nabi-nabi, dikirim nabi dibunuh, semua nabi dibunuh, mereka memberontak. Dan bagaimana cara Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada manusia? Ya, manusia sudah terlalu berdosa. Dan karena itu upah dosa adalah maut. Karena itu setiap manusia yang berdosa harus mati. Nah, Yesus yang adalah Tuhan, dia harus turun ke dalam dunia. Untuk apa saudara? Memberitahukan jalannya dan untuk menebus setiap manusia itu dari. Karena itu kemarin kita lihat tabut Allah ya, tabut bait Allah yang waktu kita masuk tabernakel itu apa? Orang itu kalau membuat dosa, mereka harus datang mempersembahkan korban. Ya saudara bikin dosa satu, engkau merugikan temanmu, engkau harus potong satu kambing domba. Dibawa, dipersembahkan, imam akan sembelih, darahnya tercurah, lalu baru dosamu diampuni. Saudara bayangkan kalau hari ini itu masih berlaku. Ya, bagaimana kita mau persembahkan kambing domba? Saya yakin semua kambing domba tidak ada habis karena manusia itu banyak. Jadi lebih banyak dosanya daripada kambing. Benar nggak? Ya kalau zaman itu orang masih sedikit. Tapi zaman sekarang Tuhan tahu tidak ada seorang pun manusia yang bisa selamat. Yesus datang ke dalam dunia, cuma kebetulan Yesus itu datang di tempat ini. Kalau dia datang di Solo, maka kita bersiara ke makanya di sini ya Yesus berkata begini, akhirnya ketika dia berjumpa dengan perempuan itu saudara, tadi dikatakan di sana, dia berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung. Kenapa gunung? Pada zaman itu di perjanjian lama, orang Israel mencari Tuhan itu di gunung-gunung. Kenapa gunung? Berbicara tempat yang tinggi. Ya, dekat dengan Tuhan, dan Tuhan selalu menampakkan dirinya itu di gunung Sinai, di mana Tuhan menampakkan diri. Tapi Yesus bilang kepada perempuan itu, ya ada saatnya nanti kamu tidak akan lagi menyembah Tuhan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Karena kita tahu bersama bait Allah itu ada itu tempat pusat penyembahan pada zaman itu bangsa Israel. Ya, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tidak bisa dipungkiri memang keselamatan itu datang dari Yahudi. Ya, itu memang datang dari sini. Makanya kita datang ke sini karena ada tempat-tempat bersejarah di mana Yesus itu pernah ada benar-benar di tempat ini.
Dia datang sebagai manusia. Kemarin kita sudah datang ke gereja, bagaimana kabar baik itu diberitakan. Maria akan, kita datang ke padang gembala kemarin, bagaimana gembala, dan itu ada dalam sejarah, semua tercatat saudara. Ya, Yesus berkata begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi jawab perempuan itu, aku tahu bahwa Mesias itu akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan ya segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perempuan ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, seperti yang tadi disampaikan oleh penhambanya saudara di sini. Dia bilang apa? Bait Allah itu ada di mana? Ya, bukan lagi ada di sini. Ya, jadi bait Allah itu di mana? Di dalam hidup kita. Sebab engkau adalah bait Allah yang hidup, di mana Kristus ada di dalam diri kita. Saudara, kita lihat ya, dan sampai sekarang kenapa kita ada di sini juga kita perlu berdoa bagi Yahudi di tempat ini, karena mereka masih banyak yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti tadi katakan, mereka punya pemerintahan yang hebat, mereka punya angkatan udara yang hebat, mereka punya teknologi yang hebat, tapi mereka semua mati rohnya. Karena mereka tidak menerima Sang Mesias itu. Saya ingat saudara di Injil Yohanes 9 ayat 22 ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Di sana semua orang berkata, wow, Dia Tuhankah? Kenapa Dia melakukan? Nah, kita belajar lagi di sini. Kenapa harus ada mujizat demi mujizat dikerjakan Yesus? Dia menyembuhkan orang buta, Dia membangkitkan orang mati, Dia menyembuhkan orang lumpuh, Dia berjalan di atas air untuk memberikan sebuah kesaksian bahwa Yesus itu benar-benar berkuasa. Dia melakukan sesuatu yang orang belum pernah lakukan, sehingga mereka percaya bahwa Dia benar-benar utusan Tuhan, Dia benar-benar Tuhan, Dia benar-benar datang dari sorga. Ya, makanya sekarang kemarin ada yang tanya, Bu, kita masih bisa berjalan di atas air? Nggak usah, karena kita sudah percaya. Kalau saudara mau berjalan di atas air, buang energi lagi ya. Engkau perlu mengimani sesuatu yang lain, nggak usah berjalan di atas air. Kenapa itu sudah tidak dilakukan lagi? Karena kita sudah percaya kepada Kristus, saudara. Dan ketika Yesus menyembuhkan orang buta, di antara orang Yahudi berkata waktu itu, Dia Tuhan, Dia Allah, kenapa Dia bisa melakukan hal itu? Lalu saudara, kalau kita lihat Yohanes 9 ayat 22, orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Makanya banyak orang Yahudi meninggalkan tempat ini karena mereka percaya pada Mesias. Ada diskriminasi. Jadi kayak kita saudara di Indonesia ya, dianggap kita ini kaum minoritas, ada diskriminasi. Di mana-mana Yesus sudah menyatakan hal itu, bahwa ketika kamu percaya padaku, kamu akan dikucilkan, kamu akan dianiaya. Jadi kalau saudara jadi Kristen belum dianiaya, berarti engkau belum sungguh-sungguh Kristenmu. Bilang amin dong. Aminnya kok setengah hati. Ya, aniaya itu bukan hanya bicara tentang kita mau dibunuh. Aniaya itu bicara tentang kita dibuat pahit hati, nggak boleh balas. Itu teraniaya loh saudara. Kita mau balas dendam nggak boleh. Kita mau ini nggak boleh, menahan kedagingan itu aniaya. Makanya kita datang ke tempat ini. Kemarin Mr. Halil tanya sama saya begini, Bu, apa arti dari siara? Ya, apa arti dari siara atau kita datang ke tempat ini? Ya saya bilang ya kita berkunjung ke tempat ini. Tapi Mr. Halil itu bilang kalau dari bahasa aslinya siara itu melakukan perjalanan yang berat. Dan kita ini termasuk berat, saudara. Berat apa tidak? Berarti kita benar-benar bersih. Dari awal kita ini sudah. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saya bersyukur ya, benar-benar ini kita mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel. Amin.
Mau masuk tanah perjanjian tuh ujiannya saudara. Ini daging bener-bener harus dihancurkan, marah, kecewa. Tapi ini yang benar. Jadi saya mengerti sekarang kalau saya bawa grup lagi saya akan bikin menderita. Lebih menderita dari ini. Itu yang benar. Kalau saudara datang senang-senang, pulang senang-senang, tidak ada kesaksian. Tapi ketika saudara pulang cerita bagaimana perjalananmu, saudara akan bilang ini, baru di bandara daging sudah dihancurkan. Amin. Ya, sampai saya dan suami itu ngobrol, kenapa bisa begini grup ini ya? Kenapa bisa begini grup ini, benar-benar masalah, tantangan demi tantangan. Tapi saya jawab sama suami saya, berarti yang ikut di grup ini masih banyak yang kedagingan. Termasuk saya juga. Ya, tapi kita mau dibereskan, dipulihkan. Amin, saudara. Ya, dan ini benar-benar namanya bersiarah. Ya, entah karena ya kita berhentilah mencari kesalahan orang lain. Lalu kita salahin Sarel, kita salahin ini, kita salahin semua, kita salahin. No, saya menangkap dari semua ini, itu benar-benar ya Tuhan izinkan. Jadi inilah perjalanan yang sesungguhnya kita mau dibentuk. Supaya saudara pulang yang kedagingan tidak kedagingan lagi, amin. Iya. Lalu saya pengen cepat saja saudara karena kita semua sudah rasanya pengen makan. Belum ya. Belum loh Bu. Belum loh. Luar biasa ini ya, memang jemaat Mesbah Doa ini, wah puji Tuhan. Dahsyat ya. Jadi saya bersyukur saudara, kenapa di Mesbah Doa setiap malam kita mulai dari perjanjian lama. Karena jujur saya melihat orang Kristen menyebut dirinya Kristen, pemahamannya akan firman Tuhan itu sangat kerdil. Nanti kita akan ada waktu setelah makan siang. Saya pengen saudara siapkan kesaksian. Kita akan berusaha dapat ya sebanyak mungkin di waktu yang singkat. Saya pengen tahu kesaksian saudara sejak mulai pertama ikut ya melihat Mesbah Doa, saudara lihat Mesbah Syukur dan semua khotbah-khotbah saya tuh mendengar banyak sekali kesaksian dari peserta yang, ibu saya baru mengerti menjadi Kristen yang benar tuh kayak apa. Sudah puluhan tahun jadi Kristen, nah sekarang benar-benar tergenapi. Saudara, rombongan ini bersyukur loh, karena banyak sekali rombongan yang mau masuk itu tidak dapat tiket. Ya, dan kita bisa dapat itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan benar-benar siarah kita datang ke sini. Benar-benar luar biasa. Nah saudara, saya pengen ya kita sama-sama belajar tentang Yahudi, kita kembali lagi tadi. Nanti kalau saudara ada pertanyaan, kalau masih ada waktu, nanti kita minta bertanya kepada, kenapa kita memakai Sarel saudara? Sarel ini adalah mereka orang-orang Yahudi yang percaya Yesus. Karena tidak semua. Nah kita memberkati bangsa ini, terutama memberkati mereka yang Yahudi tapi percaya. Mesianik Jew, ya itu namanya, mereka orang percaya kepada Yesus. Karena tidak semua, ya saya tuh rindu, makanya di grup ini kita rindu semua ya tour guide-nya di sini kita minta orang yang percaya Yesus. Karena banyak tour guide yang lain itu ketika mereka ya cerita tentang Yesus, saudara tanya, kamu percaya Yesus? No. Ya kan sama aja bohong ya, itu katanya kan. Jadi makanya saudara ya kita dan Pak Niko juga rombongannya itu selalu memakai mereka saudara ya, supaya kita tidak salah dan kita dalam satu iman kita berjalan bersama, karena pengajaran itu penting dan banyak orang Kristen itu yang masih salah pengajaran. Nah saya pengen saudara kita baca di sini ya, di mana Rasul Paulus itu ya menyatakan bahwa kita bersyukur, tadi sudah dikatakan kita ini adalah bait-bait Allah. Jadi bait Allah itu bukan lagi di Yerusalem saja, tetapi kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu tadi yang dimaksudkan bahwa tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus saudara. Ya kita baca bersama Roma pasal yang kedua saudara. Roma pasal yang kedua di sana dikatakan, ya saya pengen kita baca bersama mulai dari ayat yang ke 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang maaf ya saya cuma ambil ini nanti kepanjangan. Kita baca mulai ayat yang ke-9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga
orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama siapa? Orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ya, jadi sekarang itu yang disebut Yahudi itu adalah kita ini Yahudi rohani yang percaya. Yang ayat Roma 2 ayat 28. Ya, Roma 2 ayat 28 dikatakan begini. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi, 28 baca bersama, bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi kita tahu bersama di sini bahwa yang dimaksud Yahudi itu bukan mereka yang Yahudi secara jasmani saja, tetapi kita adalah Yahudi rohani. Dikatakan karena kita memiliki hukum itu yang tertulis di dalam hati kita. Ya, hukum-hukum Kristus yang diberikan, dan kepada siapa yang percaya kepada Yesus dikatakan kita bukan lagi, memang kita bukan Yahudi secara lahiriah, tetapi kita adalah orang-orang Yahudi secara rohani yang memang tidak nampak keyahudiannya, tetapi kita memiliki hukum itu. Jadi saudara nggak perlu pakai kupluk-kupluk itu, ya kayak di sini, karena memang kita bukan Yahudi secara jasmani, tetapi kita ini Yahudi rohani yang memiliki hukum itu di dalam hati kita, yang disunat bukan secara sunat lahiriah, tetapi kita disuruh oleh Tuhan melakukan sunat rohani, yaitu sunat hati, karena Tuhan itu melihat hati. Makanya cek apa yang ada di hati kita hari ini. Saya rindu grup ini pulang dengan hati yang bersih. Amen. Supaya Tuhan tinggal di dalam hati kita. Amen. Yang datang dari Indonesia masih bawa kepahitan, siapa? Nggak usah angkat tangan. Kalau masih ada, saya baptis di laut mati. Ya, baptisnya bukan di Yordan tapi di laut mati, biar ngapung, saudara. Ya, jadi saudara, mari kita tanggalkan. Sebab siapa yang disebut Yahudi rohani itu mereka yang tidak nampak keyahudiannya. Tidak perlu saudara pakai jubah kayak orang Yahudi, saudara tidak perlu pakai kupluk kayak orang Yahudi. Saudara cuma cukup menjadi Yahudi rohani yang memiliki hukum-hukum yang tertulis dalam hati kita, karena hukum itu tidak tertulis secara harafiah. Ya, tadi Pak Pendeta bilang saya harus bawa buku, karena Taurat itu buku. Tapi kalau saya datang ke Israel bawa buku sebesar itu, koper saya berat. Saya tidak bisa bawa wine. Jadi saya cukup membawa ini. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan sekarang tertulis bukan secara huruf, tapi secara rohani di dalam hati kita. Ya, dan alasan saya pakai ini juga saudara karena mata. Ya, ini lebih terang hurufnya. Dan ini sangat memudahkan bagi saya dalam berkhotbah. Saya mau khotbah tentang Yahudi, saya tinggal ketik Yahudi, klik muncul semua ayat tentang Yahudi. Kalau pakai itu, setengah jam saya akan cari ayat tentang Yahudi. Lama nanti saudara. Ya, jadi ya Tuhan kita, Tuhan yang memberikan kita pakai teknologi untuk apa? Mempermudah ya. Mempermudah kita ya untuk di dalam kita menyampaikan firman Tuhan. Dan yang kedua dikatakan Yahudi rohani itu yang secara hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, secara hati kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita, dan hati kita dibaharui, hidup kita dibaharui, semuanya saudara. Ya, kita diperbaharui oleh Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya saya pengen kita baca saudara. Ya, jadi bagaimana? Apakah Roma 3 ayat 9.
Dikatakan di sana, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Saudara, Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Yahudi, dia sampaikan, dia bilang tidak ada kelebihan antara orang Yahudi dan yang bukan. Kenapa? Karena di atas tadi kita sudah baca, Yesus Kristus berkata dia mati baik bagi orang, pertama-tama bagi orang Yahudi, lalu bagi orang Yunani dan semua bangsa yang percaya kepada Yesus. Ayat 10 tadi dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, bahkan dikatakan kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, saudara. Ya, merasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak ada orang bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Karena itu kita butuh kasih karunia. Yesus datang membawa kasih karunia itu. Mana ada orang bisa selamat? Orang hukum Taurat mata ganti mata. Orang berzina harus mati. Semua kita harus mati. Tetapi di dalam Kristus kita dimerdekakan, dan Alkitab berkata Yesus sebagai domba Allah yang diberikan bagi kita. Jadi sudah tidak ada lagi korban yang akan diberikan. Darah Yesus sekali untuk selamanya menebus saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kami percaya Tuhan. Kita persiapkan diri untuk masuk perjamuan, saudara ya. Kita bersyukur dapat kesempatan kita perjamuan di tempat ini ya, dan biar Tuhan hadir dan mengurapi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kita dipilih sebagai Yahudi rohani yang menerima keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Ya, kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus pegang erat tangan kami. Engkau yang sudah mati bagi kami Tuhan, menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Mari cari hadirat Tuhan saudara, mari cari Tuhan. Mari masuk dalam hadirat-Nya pagi ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini kami mendengarkan banyak pengajaran. Kami juga bersyukur. Kami melihat Tuhan Engkau terus memanggil mereka Yahudi yang benar-benar asli di tempat ini untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Doa kami bagi tempat ini Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang ada di tempat ini. Mereka sudah lebih awal menerima keselamatan itu. Engkau yang sudah datang Tuhan kepada mereka secara fisik, Tuhan hadir kepada mereka. Kami berdoa Tuhan supaya semua keturunan mereka boleh diselamatkan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan melepaskan berkat atas kota ini Tuhan, atas Yerusalem Bapa, di mana Tuhan pernah ada di tempat ini, di mana Engkau pernah mengajarkan hukum-hukum-Mu Tuhan kepada manusia. Kami bersyukur kami menjadi bagian, menjadi Yahudi rohani yang secara rohani hukum-hukum Tuhan tertulis dalam hati kami. Kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur Bapa, biarlah Tuhan
Di waktu-waktu kami semua di tempat ini, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Dari tempat ini juga kami berdoa, mari angkat tanganmu saudara bagi kota Yerusalem. Kita mau memperkatakan damai, shalom bagi Yerusalem. Kita mau lepaskan berkat bagi Yerusalem. Kami percaya Tuhan, diberkatilah kota ini, diberkatilah Tuhan mereka yang datang dalam nama Tuhan atas tempat ini, karena keselamatan itu datang Tuhan dari Yahudi. Kami berdoa Bapa, shalom bagi Yerusalem. Shalom Tuhan bagi tempat ini. Turunlah Bapa, apa yang pernah Engkau lakukan atas tempat ini. Kami berdoa janji Tuhan, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Engkau memberkati tanah ini Bapa, dan kasih anugerah-Mu Tuhan tercurah, supaya mereka boleh membuka hati Tuhan bagi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih bagi anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan perjamuan, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk perjamuan. Engkau berkati urapi setiap mereka yang akan membagikan perjamuan, dan kami akan terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu. Saudara yang sudah menerima perjamuan, saudara tetap duduk, saudara berdoa. Doa, saudara cek hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau ada yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan, bereskan itu hari ini. Amin Tuhan, amin Yesus. Semua boleh terima perjamuan dengan iman, terima perjamuan. Yesus, amin. Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamat, Engkau Juru Selamat bagi kami Tuhan. dalam Dalam janji janji-janji kemenangan ada kemenangan di hidup kami. selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yang sudah dapat, saudara boleh bangkit berdiri sambil berdoa kepada Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, Dalam janji dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Iya, masih sambil menunggu yang belum dapat, terus berdoa saudara. Katakan pujian ini. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saudara, di dalam Alkitab firman Tuhan berkata, sebelum kita menerima perjamuan, hendaklah engkau menguji dirimu.
Semua tutup mata, uji dirimu di hadapan Tuhan. Tanya Tuhan, apakah masih ada dosa di dalam hidup kami? Ya, saudara, uji dirimu. Saudara, syukuri. Kita boleh menerima kesempatan, mendapat kesempatan hari ini. Sebab barang siapa yang minum perjamuan dengan cara yang tidak layak, engkau bukan mendapatkan berkat loh. Justru engkau akan mendapatkan kutuk kalau engkau hatimu tidak layak. Bukan berbicara tentang dosa, tapi sikap hati. Biar setiap kita hari ini dengan sikap hati yang benar datang pada Tuhan. Saudara, tutup mata, engkau berhubungan secara pribadi dengan Tuhan hari ini. Tutup matamu, jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat kanan kiri, koreksi diri. Engkau yang paling tahu hidupmu. Engkau yang paling tahu hatimu. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, bilang Tuhan, aku percaya darah ini tercurah untuk membasuh setiap dosa yang pernah aku lakukan. Kalau hari ini masih ada hal-hal yang tidak layak yang Tuhan dapati, biar Tuhan hari ini engkau dapati. Kami layak di hadapan Tuhan untuk menerima tubuh dan darah. Iya, kalau semua sudah mendapatkan, sudah semua mendapatkan, iya. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan hari ini, saudara. Aku ditebus. Katakan bersama pujian ini. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Karena salibmu kami hidup ya Tuhan. Amin. hidup. Karena salibmu kami menang. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat tinggi roti di tangan kananmu, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tanganmu adalah tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan engkau, tercabik bagimu untuk menanggung setiap kesakitan, penderitaan, bahkan kutuk yang ada dalam hidup kita. Dengan iman percaya, katakan, aku percaya ini adalah tubuhmu Tuhan, dan aku terima di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari angkat tangan, angkat cawan tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kali yang kedua. Tuhan, hari ini kami percaya, kami yakini kematian-Mu atas setiap kami yang sudah menjadi korban tebusan bagi kami hari ini, bahkan sampai selamanya. Engkau adalah domba Allah yang dikorbankan.
Darah-Mu tercurah menanggung kutuk atas hidup kami, menanggung kutuk dosa, maut atas hidup kami. Karena itu kami percaya ketika kami terima darah ini, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diselamatkan. Amin. Segala kutuk atas hidup kami dipatahkan dengan darah Kristus. Bukankah cawan yang ada di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum di dalam nama Yesus dengan iman. Haleluya. Bersyukur saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah. Terima kasih buat kematian-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih dari tempat ini kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahkan dari tempat ini, di atas menara doa ini Tuhan, kami mau mengucapkan Shalom bagi Yerusalem. Shalom atas kota kudus-Mu Tuhan. Atas kota kudus. Ini doa kami dari tempat ini Bapa. Doa buat damai di Yerusalem. Doa buat damai di Yerusalem. Doa buat damai di Yerusalem. Yerusalem penuh damai. Doa buat, angkat tanganmu saudara, berkati kota ini. Yes, biar keselamatan turun atas kota ini Bapa. Jamah setiap hati yang tertutup bagi-Mu, mereka menolak Tuhan yang datang. Kami berdoa keselamatan sampai Yerusalem penuh damai. Katakan Shalom. Shalom, Yerusalem penuh damai. Yerusalem penuh damai. Shalom, 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 Yerusalem penuh damai. Kita akan berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Katakan Shalom buat damai di Indonesia. Dengan semua yang sedang terjadi hari ini, dari tempat ini kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Engkau pegang kendali atas bangsa kami di Indonesia. Indonesia penuh damai. Sekali lagi
politik yang terjadi di atas Indonesia hari ini. Kami membawa bangsa kami Tuhan. Lawan Indonesia, selamatkan bangsa kami Tuhan. Yes Lord, biar hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Penuh damai. Katakan shalom, shalom. Indonesia penuh damai. Kami mengangkat hati kami bagi bangsa kami. Indonesia membutuhkan lawatan Tuhan. Indonesia membutuhkan campur tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa menjelang pemilu 2024. Kami ikat patahkan segala roh-roh yang menentang akan pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Orang-orang yang coba mengacaukan bangsa, roh pertikaian, pemberontakan, kerusuhan, kami ikat di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan pegang kendali buat bangsa kami. Shalom turun atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Lawan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biar tulang-tulang tadi itu boleh dihidupkan kembali. Pemerintahan di bangsa kami boleh roh takut akan Tuhan ada di dalamnya. Bahkan lawatan Tuhan terjadi sehingga mereka boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami memberkati tempat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau berkati tempat ini menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup saudara dan saya. Baik selama kita ada di tanah perjanjian ini sampai kita kembali ke Indonesia, kita membawa berkat-berkat jasmani dan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sehingga sampai Tuhan datang kali yang kedua nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Tuhan memberkati.